Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 48. Pangeran, kau lepaskan aku. Liong Bianchu merebahkan tubuh Willy ke atas dipan panjang di sudut ruangan itu, lalu dia sendiri duduk di atas kursi dekat dipan, menarik napas panjang beberapa kali dengan hati murung. Gerakannya telah gagal sama sekali. Engkau tahu, Willy, bahwa aku cinta sekali kepadamu, maka tentu saja tak mungkin aku melepaskanmu. Engkau harus menjadi istriku, sayang, baik aku berhasil ataupun gagal. Hening sejenak dan Willy yang masih belum dapat menggerakkan kaki tangannya itu mengerutkan alisnya, mencari akal. Namun agaknya sukar baginya untuk membebaskan diri karena kini pangeran yang murung dan kecewa itu telah mengenal segala siasat dan akalnya, maka tentu pangeran itu akan hati-hati. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadap diriku, pangeran? Tanyanya, suaranya mengandung keluhan dan kedukaan hebat yang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan hati pangeran yang dia tahu amat mencintanya itu. Kita beristirahat dulu di sini malam ini, dan besok tentu ada anak buahku yang akan datang menjemput. Kau tahu betapa aku cinta padamu, Willy, dan engkau akan kuajak ke Nepal di mana kita akan menikah dengan resmi. Tidak, aku tidak mau. Willy berkata sambil memandang dengan mata terbelalak. Pangeran itu menghela napas panjang. Mau atau tidak, engkau harus menjadi istriku, sayang. Kalau selagi bertunangan engkau tidak dapat belajar mencintaku, biarlah setelah menjadi istriku engkau belajar membalas cinta kasihku. Engkau akan hidup mulia di Nepal, Willy. Tidak. Ah, aku tidak mau. Aku tidak dapat hidup bersamamu, pangeran, kau kasihanilah aku, kau bebaskan aku, pangeran. Willy yang tidak melihat jalan keluar itu kini menangis. Pangeran Liong Bianchu bangkit dari atas kursi dan kini dia menghampiri Willy, duduk di tepi dipan. Jangan dekati aku, jangan sentuh aku. Huhuhu. Aku akan membunuh diri kalau kau jamah tubuhku. Pangeran itu nampak berduka sekali. Kim Willy, mengapa engkau bersikap begini menusuk perasaanku dan menyedihkan hatiku? Aku tidak akan mengganggumu, aku sungguh cinta padamu, dan aku tidak ingin menguasai hati dan tubuhmu secara paksa. Aku ingin engkau membalas cintaku, Willy. Lupakah engkau bahwa engkau adalah putri seorang sekutu mendiang ayahku? Ayahku dan ayahmu adalah sekutu yang baik, kenapa kita tidak dapat melanjutkan persahabatan antara mereka secara lebih erat lagi? Tidak. Huhuhu. Tidak, aku tidak cinta padamu. Aku adalah seorang pangeran, Willy. Apa yang ku kehendaki harus tercapai. Engkau harus menjadi istriku, baik engkau cinta padaku atau tidak. Suara pangeran itu terdengar keras dan tegas. Kau pengecut sungguh. Mengapa engkau hendak memaksa seorang wanita yang tidak mencintamu? Willy berkata sambil terisak. Seorang pria berhak memilih jodohnya, Willy. Dan aku akan mempertahankan dirimu dengan taruhan nyawaku. Bagiku, engkau lebih berharga daripada segalanya, daripada nyawaku. Tanpa adanya engkau, hidupku akan hampa. Aku bukan pengecut, dan aku siap untuk memperebutkan dirimu dengan siapapun juga di dunia ini. Bagus, Liong Bianchu. Aku datang untuk merampas Willy dari tanganmu dan kalau memang engkau bukan pengecut, mari kau lawan aku. Liong Bianchu terkejut dan cepat mengangkat mukanya. Kiranya di ambang pintu telah berdiri seorang pemuda tampan yang berpakaian sederhana, dan pemuda itu bukan lain adalah Suma Qianli. Willy yang masih rebah tertotok, menjadi girang bukan main ketika melihat munculnya pemuda pujaan hatinya itu. Akan tetapi segera dia teringat kepada Siang In dan mulutnya cemberut, mukanya berubah merah, sinar matanya berapi-api. Sementara itu, Liong Bianchu sudah bangkit dan menghampiri Qianli yang juga sudah melangkah memasuki ruangan. Mau apa engkau ke sini? Apakah janji para pendekar sekarang tidak dapat dipercaya lagi? Perang telah selesai, dan kami telah menerima janji untuk diperbolehkan pergi dengan aman. Aku datang menyusulmu bukan karena urusan negara, pangeran, melainkan karena urusan pribadi. Engkau melarikan dan menculik Willy, oleh karena itu aku menentangmu. Kembalikan dia kepadaku, bebaskan dia, baru aku akan membiarkan engkau pergi dengan aman. Pangeran Liong Bianchu memandang keluar penuh perhatian dan setelah dia mendapat kenyataan bahwa pemuda ini memang datang sendirian saja, hatinya merasa lega.
Dia masih mampu mengandalkan kepandaiannya dan dia tidak takut melawan pemuda ini. Kim Hui Lee adalah tunanganku, calon istriku, calon istri Pangeran Nepal. Engkau sungguh tidak tahu malu mencampuri urusan kekeluargaan orang lain. Ayahnya telah menyerahkan dia kepadaku untuk menjadi istriku. Engkau ini mempunyai hak apakah untuk mencampuri, bentaknya. Hak seorang gagah yang tidak ingin melihat seorang wanita dipaksa dan diperkosa. Aku sudah pasti tidak akan berani mencampuri kalau dia suka menjadi istrimu dengan hati rela. Akan tetapi engkau telah menculik dan melarikannya. Kurang ajar. Ayahnya sendiri sudah meresmikan pertunangan kami, engkau ini orang luar berani mencampuri. Qian Li tersenyum. Mana mungkin ada orang menotok tunangannya sendiri sehingga tidak berdaya? Biar dia sendiri yang menjawab bahwa dia dengan suka rela ikut bersamamu, baru aku mau pergi dan tidak mengganggu lagi. Habis kau mau apa? Pangeran Liong Bianchu, kita berdua adalah sama-sama jantan dan suka menjunjung kegagahan. Oleh karena itu, aku tantang engkau untuk memperebutkan nona itu. Kalau aku kalah, baru engkau boleh memaksa dan membawa lari dia. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menghentikan niat busukmu itu dan membebaskan dia. Keparat. Liong Bianchu sudah menjadi marah sekali dan dia telah menggerak-gerakkan kedua tangannya, digosok-gosoknya kedua telapak tangannya dan diam-diam dia mengerahkan tenaga Im Yang Xinjiang, ilmunya yang amat diandalkan dan memang ampuh sekali itu. Melihat ini dari tempat dia rebah, Willy mengerutkan alisnya. Dia mengenal Im Yang Xinjiang dari pangeran itu, dan tahu betapa dahsyatnya pukulan dengan ilmu itu. Dia amat khawatir akan keselamatan Qian Li yang agaknya masih belum sadar akan bahaya maut yang mengancam. Akan tetapi karena dia masih teringat dan membayangkan Xiang In, perasaan cemburu memenuhi hatinya dan kemarahannya terhadap Qian Li membuat dia diam saja, hanya menonton dengan mata terbelalak. Hampir dia berteriak ngeri ketika tiba-tiba Pangeran Nepal itu mengeluarkan bentakan nyaring dan menyerang ke arah Qian Li dengan hantaman tangan kirinya yang sudah diisi penuh tenaga Im Yang Xinjiang. Mampuslah. Hait. Kaki kirinya melangkah ke depan, dengan tubuh miring pangeran itu sudah menghantam dengan tangan kirinya yang dibuka, dari telapak tangan kiri itu menyambar hawa pukulan dahsyat sekali ke arah dada Suma Qian Li. Namun, pemuda sakti dari Pulau Es ini tentu saja sama sekali tidak merasa gentar menghadapi serangan dahsyat itu. Dia mengenal pukulan sakti yang ampuh, akan tetapi dia sama sekali tidak mengelak atau mundur. Bahkan dia bergerak maju ke depan dan menggerakkan tangan kanan untuk menangkis dari samping ke arah lengan kiri lawan yang menyambar ke arah dadanya, tentu saja sambil mengerahkan tenaga Swat Im Xinjiang yang dingin. Pertemuan dua tenaga itu membuktikan betapa pangeran itu masih tidak mampu menandingi kekuatan pemuda Pulau Es dan serangannya tadi bukan hanya dapat digagalkan, bahkan tubuhnya menjadi condong ke depan ketika lengannya tertangkis. Namun, Pangeran Nepal yang marah itu sudah menyusulkan serangan bertubi-tubi dengan ilmu pukulan Im Yang Xinjiang kepada lawannya. Tingkat kepandaian Qian Li memang lebih tinggi daripada lawannya, dan tenaga sinkangnya selain lebih murni juga lebih besar, maka tentu saja tidak sukar bagi Qian Li untuk menghadapi serangan bertubi-tubi itu yang kesemuanya dapat dielakkannya atau ditangkisnya. Akan tetapi, Liong Bianchu adalah murid tersayang dari Sam Okai atau Ban Hua Senjin, Koksu Nepal, maka tingkat kepandaiannya sudah cukup tinggi untuk dapat dikalahkan dalam waktu singkat oleh Qian Li. Dia terus menyerang dan mendesak karena dia sudah bertekad untuk menangkan perebutan ini. Dia maklum bahwa menghadapi pemuda ini, tak mungkin baginya untuk melarikan diri sambil membawa Willy. Dia harus lebih dulu merobohkan pemuda ini kalau dia ingin berhasil membawa Willy kembali ke Nepal. Akan tetapi gerakan Qian Li tenang dan kuat sekali. Setiap serangan lawan yang ditangkisnya tentu membuat lawan terhuyung. Melihat betapa semua serangannya gagal, Liong Bianchu menjadi makin marah. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking panjang dan mengucapkan beberapa kata-kata mantera dalam bahasa Nepal, disertai dorongan kedua tangannya. Dua telapak tangannya itu berubah menjadi merah dan putih. Yang kanan merah mengepulkan asap panas dan yang kiri menjadi pucat putih kebiruan mengeluarkan hawa dingin sekali. Inilah puncak dari ilmu Im Yang Xinjiang yang dilakukan untuk menyerang, dibarengi dengan kekuatan ilmu hitam yang dipelajarinya dari ahli-ahli sihir di Nepal seperti Gitananda. Qian Li terkejut bukan main karena lengking yang disertai mantera aneh itu membuat jantungnya tergetar dan pandang matanya gelap seolah-olah kepalanya disambar kilat dan dia terhuyung.
Padahal pada saat itu lawannya telah melakukan pukulan jurus paling bahaya dari ilmu Im Yang Xinjiang. Akan tetapi, Suma Qianli adalah putra pendekar super sakti dari Pulau Es yang sejak kecil sudah menerima gemblengan sempurna dari ayah bundanya dan selama bertahun-tahun ini dia telah mengalami banyak pertempuran yang mematangkan dirinya. Oleh karena itu, menghadapi bahaya ini dia sebagai putra pendekar super sakti segera maklum bahwa lawan mempergunakan kekuasaan mujizat, maka dia cepat mengerahkan tenaga murni dari pusarnya, menahan napas dan membentak dengan suara dahsyat. Seketika lenyaplah pengaruh aneh yang membuatnya pening itu dan pada saat itu dia cepat mendorongkan kedua tangannya menyambut serangan lawan. Des! Pertemuan dua pasang tangan itu hebat bukan main. Seolah-olah udara di sekitar tempat itu dipenuhi dengan getaran amat kuat karena Suma Qianli telah menyambut hantaman Im Yang Xinjiang itu dengan gabungan kedua tenaga itu pula, yaitu tangan kirinya yang menyambut tangan kanan yang merah dari lawan itu diisi dengan suat Im Sinkang yang dingin. Sedangkan tangan kiri lawan yang dingin putih kebiruan itu disambutnya dengan Fiang Sinkang di tangan kirinya yang mengandung hawa panas. Maka sekali ini mereka menggunakan keras lawan keras dan akibatnya tubuh pangeran itu terlempar ke belakang seperti setangkai daun kering tertiup angin dan terbanting roboh tak sadarkan diri lagi. Qianli juga merasa betapa tubuhnya terguncang hebat, namun dia tidak mengalami luka karena tenaganya memang lebih besar. Karena dia ingin melihat akibat dari adu tenaga sakti itu, sekali melompat dia sudah berada di dekat tubuh Liong Bianchu yang rebah miring. Jangan bunuh dia. Qianli yang sedang membungkuk untuk memeriksa keadaan Liong Bianchu itu terkejut sekali mendengar seruan ini dan dia cepat menghampiri Huili, kemudian menotok darah itu untuk membebaskannya. Begitu terbebas dari totokan, Huili memulihkan jalan darahnya dan segera berlari menghampiri tubuh Liong Bianchu yang masih menggeletak miring tak bergerak. Darah itu berlutut di dekat tubuh itu dan mengguncang pundaknya sambil berseru memanggil. Pangeran! Pangeran! Suaranya mengandung isak tertahan, lalu dia menoleh ke arah Qianli sambil berkata penuh penyesalan. Engkau telah membunuhnya. Qianli mengerutkan alisnya. Sungguh dia tidak mengerti akan sikap aneh darah itu. Bukankah Huili diculik dan dilarikan oleh Liong Bianchu, dan darah itu amat membenci pangeran itu? Bukankah dia telah menyelamatkan Huili dari ancaman pangeran dari Nepal itu? Dia orang kuat, dia tidak akan mati, dia hanya terluka oleh tenaganya sendiri yang membalik, katanya sederhana sambil berdiri termangu-mangu. Darah itu demikian cantiknya, dan timbul rasa aneh di dalam hatinya yang membuat Qianli bengong dan bingung. Mengapa ada rasa tidak enak dan tidak senang? Mengapa dia seperti merasa iri hati melihat darah itu mengkhawatirkan keselamatan Liong Bianchu, berlutut dan seperti hendak menangis? Inikah yang dinamakan cemburu atau iri hati? Pangeran. Tubuh itu bergerak dan mencoba untuk bangkit, kemudian, dibantu oleh Huili, Liong Bianchu dapat duduk dan sejenak dia memandang kepada Suma Qianli. Engkau hebat, mengapa engkau tidak membunuhku tadi? Aku tidak bermusuhan denganmu. Liong Bianchu kini memandang kepada Huili. Engkau ternyata seorang gadis yang baik sekali. Biarpun engkau selalu menolakku, bahkan beberapa kali hampir membunuhku, sekarang melihat aku terancam maut, engkau memperlihatkan kebaikanmu. Ah, Huili. Huili, benar-benarkah engkau tidak dapat membalas cintaku? Baru saja engkau memperlihatkan sayang. Tiba-tiba Huili bangkit berdiri dan dengan muka pucat dia memandang kepada pangeran Nepal itu, lalu menggeleng kepala. Tidak, aku tidak cinta padamu, pangeran. Aku tadi teringat akan segala kebaikanmu, kepadaku. Liong Bianchu menarik napas panjang. Mudah-mudahan kelak akan tiba saatnya engkau ada sedikit rasa cinta padaku, dan aku akan selalu menantimu di Nepal, Huili. Tidak peduli engkau masih perawan ataukah sudah janda, aku akan selalu membuka tangan untuk menerimamu sebagai istriku. Nah, selamat tinggal, Huili, hati-hatilah engkau dalam memilih jodoh. Dia menoleh kepada Qianli, mengangguk kepada pemuda itu, lalu memaksa dirinya untuk melangkah keluar dari dalam rumah itu, bergegas pergi memasuki kegelapan malam yang mulai tiba. Mereka kini berdiri dan saling berhadapan, saling berpandangan. Kemudian kerut di antara kedua alis darah itu mendalam, dan suaranya kaku ketika terdengar dia berkata. Engkau hampir saja membunuhnya. Suara yang kaku dan mengandung penyesalan dan teguran itu dirasakan seperti ujung pedang menusuk jantung oleh Qianli. Dia pun mengerutkan alisnya, merasa betapa darah itu keterlaluan.
Jelas bahwa dia susah payah mengejar Liong Bianchu untuk menolongnya dan setelah menyelamatkannya, apa yang diperlihatkan oleh Dara ini? Tidak saja Hui Li telah memperlihatkan sikap khawatir dan menyayang kepada Liong Bianchu, sebaliknya malah menegurnya dengan suara kaku dan pandang mata penuh penyesalan. Panaslah rasa hati Qian Li saat itu. Panas dan sakit. Ah, kalau aku tahu, tentu aku akan membiarkan dia memukul roboh dan membunuhku, kalau kau lebih senang demikian, Nona. Sepasang mata itu terbelalak, mulutnya terbuka dan beberapa kali mulut itu bergerak akan tetapi tidak ada suara yang keluar. Kemudian terdengar sedu-sedan dan Hui Li meloncat dan lari keluar dari dalam rumah itu sambil menangis. Qian Li berdiri bengong dan memandang keluar sampai bayangan Dara itu lenyap di antara pohon-pohon hutan yang mulai menghitam oleh kegelapan malam yang mulai tiba. Qian Li lalu teringat akan bahaya yang mungkin saja mengancam diri Dara itu lagi. Siapa tahu kalau pangeran dari Nepal itu masih berada di sekitar tempat itu, dan kalau saja pangeran itu dilindungi oleh kelima orang Oke, akan sukarlah bagi dia untuk menyelamatkannya kembali. Karena itu, Qian Li lalu meloncat keluar dan melakukan pengejaran. Akan tetapi karena hutan itu gelap, dia terpaksa berjalan perlahan-lahan dan mencari-cari namun sampai semalam suntuk dia berkeliaran keluar masuk hutan, dia tidak berhasil menemukan Hui Li. Makin gelisah rasa hati Qian Li dan sambil berjalan mencari-cari tanpa arah tertentu, dia mengenangkan semua yang terjadi dan menjadi bingung memikirkan rasa hatinya sendiri. Apakah yang telah terjadi dengan dia? Mengapa dia makin dalam mengenangkan Hui Li, bahkan sukar melupakan Dara yang masih seperti kanak-kanak itu? Bahkan rasa nyeri di hatinya akibat asmara gagal dengan Cheng Cheng rasanya telah sembuh sama sekali. Mula-mula dia makin tertarik kepada Hui Li setelah Dara itu untuk kedua kalinya menolongnya, atau membantu Qian Bu mencarikan obat untuknya. Pertolongan pertama kali oleh Dara itu adalah ketika Dara itu baru berusia 12 atau 13 tahun, dan hal itu tidak terlalu mengesankan. Baru sekarang peristiwa itu teringat olehnya. Kini Dara itu telah merupakan seorang Dara remaja dan sudah dewasa, walau usianya baru 17 atau 18 tahun, dan bukan main cantik jelitanya. Dia mulai tertarik ketika Hui Li mengunjunginya di Bukit Nelayan, di istana kuno tempat tinggal Sai Chuka Ayong. Akan tetapi, rasa tertarik ini putus sama sekali ketika dia melihat hubungan antara Hui Li dan Qian Bu yang demikian erat dan mesra, dan dia melihat kecocokan antara kedua orang itu, sama lincah gembira dan jenaka, dan dia merasa betapa akan tepatnya kalau keduanya dijodohkan. Semenjak itu, dia mengusir perasaan di hatinya terhadap Hui Li. Dan sekarang, dia tidak dapat menahan dorongan hatinya ketika melihat Hui Li dilarikan Liong Bianchu, maka dengan nekat dia lalu melakukan pengejaran, tidak peduli bahwa pangeran dari Nepal itu mungkin sekali dikawal oleh banyak orang pandai yang akan sukar ditundukkannya. Dan dia berhasil menolong Hui Li. Akan tetapi, apa jadinya? Dara itu marah-marah karena dia merobohkan Liong Bianchu dan kini meninggalkannya sambil menangis, dan dia seperti orang gila mencari terus semalam suntuk tanpa hasil. Menjelang pagi, cuaca demikian gelapnya karena bintang-bintang di langit tertutup awan tebal, dan hawa udara amat dinginnya menembus pakaian dan menyusup ke tulang-tulang. Akan tetapi, Qian Li tidak merasakan itu semua. Dia terpaksa menghentikan pencariannya, karena dalam cuaca sedemikian gelapnya, andai kata Hui Li berada hanya beberapa puluh kaki jauhnya di depannya sekalipun, dia tidak akan dapat melihatnya. Dia duduk di bawah pohon dan melamun dengan hati kesal dan bingung. Makin dikenang, makin khawatirlah dia akan keselamatan Hui Li, dan perasaan cintanya terhadap Dara yang setengah liar itu, yang selama ini ditekan-tekan dan coba diusirnya setelah dia menduga bahwa Dara itu mencinta Qian Bu, muncul dan amat menggodanya. Qian Li memejamkan matanya dan hatinya terasa perih. Haruskah dia patah hati dalam asmara untuk kedua kalinya? Perasaan cintanya terhadap Cheng Cheng terpaksa harus diusirnya oleh kenyataan bahwa Cheng Cheng adalah keponakannya sendiri. Apakah kini dia harus mengusir rasa cintanya terhadap Hui Li karena Dara itu ternyata mencinta adiknya? Qian Li duduk bertopang dagu dan merenung bingung. Mengapa cinta selalu mendatangkan penderitaan batin? Banyak sudah dia mendengar betapa manusia menderita oleh cinta. Ayahnya sendiri, menurut penuturan ibunya, belasan tahun menderita karena harus berpisah dari orang-orang yang dicintanya. Kemudian dia mendengar pula tentang cinta yang membuat sengsara kakaknya, yaitu Puteri Milana yang terpaksa harus berpisah pula dari orang yang dicintanya, yaitu Gak Bun Beng.
Lalu adiknya, Sumakianbu, yang gagal pula dalam cintanya terhadap Puteri Shanti Dewi sehingga adiknya itu pun menderita pula. Dan dia sendiri yang merana akibat gagalnya cinta kasihnya terhadap Cheng Cheng. Sekarang, kembali dia harus menderita karena cintanya terhadap Hui Li. Haruskah semua manusia yang jatuh cinta menderita? Betapa banyaknya, bahkan sebagian besar di antara manusia, masih belum mau membuka mata batinnya dan berpegang pada pendapat seperti Qian Li itu bahwa cinta kasih mendatangkan penderitaan? Atau lebih lengkap lagi, menurut pendapat umum berdasarkan pengalaman, cinta kasih mendatangkan kebahagiaan kalau berhasil dan mendatangkan kesengsaraan kalau gagal. Adakah itu cinta kasih kalau mengandung keberhasilan dan kegagalan? Di mana terdapat perhitungan hasil atau gagal, untung atau rugi, di situ sudah jelas terdapat si aku yang selalu mengejar kesenangan dan keuntungan, si aku yang selalu menentang kesusahan dan kerugian, si aku yang bersenang dan tertawa kalau untung, si aku yang berduka dan menangis kalau rugi. Jelaslah bahwa yang dapat menyenangkan atau menyusahkan, yang dapat menguntungkan atau merugikan kalau berhasil atau gagal, bukanlah cinta kasih, melainkan pengejaran kesenangan belaka. Cinta seperti yang dimaksudkan oleh Qian Li dan oleh kita pada umumnya itu jelas akan mendatangkan suka duka, banyak dukanya daripada sukanya, akan mendatangkan kebosanan dan kekecewaan, mendatangkan konflik dalam kehidupan. Karena itu, maka sesungguhnya bukan cinta kasih, perasaan itu, melainkan pengejaran kesenangan melalui nafsu berahi, melalui pengikatan diri, melalui kebanggaan, melalui penguasaan dan monopoli, perasaan bahwa yang cantik atau tampan itu adalah miliknya sendiri, adalah sumber daripada semua kesenangannya. Itulah sebabnya mengapa Qian Li selalu terperosok ke dalam penderitaan batin, ke dalam kesengsaraan setiap kali dia merasa bahwa cintanya gagal. Padahal, kalau memang benar hati ini mencinta seseorang, sungguh-sungguh mencinta, sudah pasti bahwa kita selalu ingin melihat orang yang kita cinta itu berbahagia, bukan? Kita tentu selalu ingin melihat si dia berbahagia, baik dia itu menjadi jodoh kita ataupun bukan. Cinta kasih meniadakan si aku yang ingin senang sendiri. Kalau sudah tidak ada lagi aku ingin senang atau aku kecewa menderita, baru mungkin bicara tentang cinta kasih kepada orang lain. Kalau kita membuka mata melihat diri sendiri, dan di dalam diri sendiri jelas sudah tidak ada dendam, kebencian, sakit hati, kemarahan, iri hati, cemburu dan pementingan diri sendiri, barulah mungkin hati ini mencinta. Kalau sudah begitu, maka asmara dan berahi mengalami perubahan besar sekali, bukan merupakan pendorong utama yang mutlak, melainkan merupakan bagian dari kesatuan maha besar yang dinamakan cinta kasih. Fajar mulai menyingsing dan bumi diselimuti kabut tebal. Mulai nampak kabut memutih bergerak seperti asap di permukaan bumi, makin lama makin meninggi seolah-olah terusir atau terdesak oleh hawa dari bumi bersama dengan datangnya cuaca terang. Pagi bersemi dengan suburnya, dan bumi bermandikan cahaya keemasan. Cahaya matahari pagi mulai berseri di antara daun-daun pohon dan dunia pun bangunlah. Kehidupan baru mulai, diawali dengan kokok ayam dan kicau burung yang menyambut kehadiran matahari. Setelah cuaca cukup terang, Qian Li lalu memanjat pohon besar dan dari puncak pohon dia memandang ke sekeliling, mencari-cari. Akhirnya dengan girang dia melihat sesosok tubuh wanita berjalan perlahan ke arah utara dan dia mengenal pakaian hitam yang dipakai Hui Li. Cepat dia meloncat turun dan berlari mengejar. Hui Li. Qian Li berseru memanggil setelah dia dapat menyusul. Mendengar suara ini, Hui Li terkejut, menoleh, lalu lari secepatnya seperti seekor kijang dikejar harimau. Qian Li tertegun sebentar, kemudian dia pun mengejar dengan cepat. Hui Li. Tunggu dulu, teriaknya sambil mempercepat larinya karena darah itu dapat berlari cepat bukan main. Karena memang ilmu kepandaian Qian Li jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Hui Li, maka sebentar saja pemuda itu dapat menyusulnya, melampauinya dan menghadang di tengah jalan. Terpaksa Hui Li berhenti dan dengan muka merah dan mata bersinar-sinar penuh kemarahan dia memandang dan bertolak pinggang, lalu membentak kaku. Mau apa engkau menghadang di depanku? Dibentak seperti itu, Qian Li terkejut dan gugup. Aku ingin tahu, mengapa kau marah-marah kepadaku, Hui Li? Pergilah kau kepada perempuan tukang tenung itu, mengapa mengejar-ngejar aku? Pergi. Pergi kau. Suara Hui Li sudah mengandung isak lagi dan terasa olehnya betapa jantungnya seperti mau meledak rasanya, betapa hawa panas memenuhi dadanya. Qian Li masih belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Hui Li.
Dia menyangka bahwa Dara itu marah karena dia memukul roboh pangeran dari Nepal itu, dan sangkaan ini mendatangkan perasaan tidak enak di dalam hatinya. Huili. Nona. Harap jangan marah dulu dan jelaskanlah, mengapa engkau melarangku membunuh pangeran Nepal? Mengapa engkau marah melihat aku hampir membunuhnya dan merobohkannya? Apa sebabnya? Sepasang mata yang lebar itu tiba-tiba menunduk dan terdengar bercampur isak. Dia. Betapapun jahatnya dia. Dia sungguh-sungguh mencintaku. Ah. Tiba-tiba Huili menjatuhkan diri di bawah pohon itu dan menangis terisak-isak. Qianli menjadi makin bingung melihat Dara itu sesenggukan. Ingin dia menghibur, ingin dia merangkul karena dia merasa kasihan sekali. Dia pun lalu duduk di atas batu di sebelah kiri Dara itu, akan tetapi Huili lalu membuang muka dan membalikkan tubuh sehingga pemuda itu duduk di belakangnya. Air mata mengalir dari celah-celah jari kedua tangannya dan pundaknya berguncang. Dan kau mencinta dia? Dengan lirih Qianli bertanya, memancing, hatinya was-was. Sambil menangis Huili menggoyang-goyang kepala dan pundaknya keras-keras, dan suara di antara isaknya terdengar penuh kemarahan. Engkau bodoh. Engkau buta. Dialah satu-satunya orang di dunia ini yang sungguh-sungguh cinta kepadaku. Biarpun dia jahat dan aku tidak suka kepadanya. Akan tetapi. Selain dia, tidak ada orang lain lagi yang cinta padaku. Tangisnya makin menjadi-jadi dan Qianli menjadi bingung, menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, dan dia terkejut mendengar gadis itu memakinya bodoh dan buta. Akan tetapi dia tidak setuju mendengar pengakuan gadis yang katanya di dunia ini hanya Liong Bianchu seorang yang mencintanya dan selain pangeran itu tidak ada orang lain yang cinta kepadanya. Engkau keliru, Huili, bukan hanya pangeran itu yang mencintamu, bukan, bahkan cintanya masih harus diragukan. Akan tetapi kau mencinta perempuan iblis tukang tenung itu? Kau pergilah kepadanya. Perempuan iblis? Tukang tenung? Apa sih maksudmu? Qianli benar-benar tidak mengerti dan bertanya dengan alis berkerut. Huili menurunkan kedua tangannya, menggunakan sapu tangan sutera untuk menyusut air mata yang menetes dari kedua mata dan dari hidungnya. Hidung kecil mancung itu menjadi merah sekali, akan tetapi bagi Qianli, hal itu menambah kemanisan Huili. Jangan kau pura-pura tidak mengerti. Perempuan iblis tukang tenung yang selalu berdua bersamamu. Kalau jumpa, akan kubunuh dia. Qianli teringat akan sikap Huili terhadap Xiang In, betapa Huili tanpa sebab memusuhi dan menyerang Xiang In. Selama ini dia sudah merasa heran dan bertanya-tanya di dalam hati mengapa Huili begitu membenci Xiang In, padahal kenal pun tidak. Kini mengertilah dia dan setelah dia mengerti, dia menjadi semakin heran. Jadi kiranya. Itukah sebabnya mengapa engkau marah-marah dan membenci Xiang In? Huili, Teng Xiang In bukanlah seorang perempuan iblis tukang tenung. Tentu saja. Bagimu yang sudah tergila-gila, yang sudah berlutut di bawah pengaruh sihirnya, dia adalah bidadari dari kahyangan, ya. Engkau yang sudah jatuh cinta. Kembali Huili terisak. Qianli melongo. Cemburu. Itukah gerangan yang menyebabkan Huili marah-marah kepadanya dan kepada Xiang In? Huili, harap jangan menyangka yang bukan-bukan. Aku sama sekali tidak jatuh cinta kepada Xiang In, dan juga Xiang In tidak cinta kepadaku. Dia bukanlah seorang Dara yang jahat. Dengan mata masih basah Huili memandang kepada Qianli, menatap wajah pemuda itu dengan sinar mata penuh selidik, kemudian dia berkata dengan suara meragu. Tidak saling mencinta. Tapi kalian nampak begitu rukun dan mesra, melakukan perjalanan berdua. Tentu saja, karena kami saling mengenal dengan baik dan dia adalah seorang gadis yang bijaksana. Kami tidak saling mencinta. Akan tetapi, nanti dulu, Huili. Aku merasa heran sekali mengapa engkau begitu marah dan begitu membenci Xiang In hanya karena engkau mengira dia dan aku saling mencinta? Mengapa? Suara Qianli tergetar dan sepasang matanya kini menatap wajah Dara itu dengan tajam, penuh selidik. Sejenak mereka saling berpandangan dan Huili yang biasanya amat berani dan lincah, kini merasa betapa sepasang mata itu menembus jantungnya, seperti hendak menguak dan menjenguk isi hatinya, mengetahui semua rahasia hatinya, maka dia tidak tahan lagi dan menunduk.
Air mata mengalir dari sepasang matanya, perlahan-lahan seperti butiran-butiran mutiara terlepas dari untaiannya, menggelinding turun satu-satu melalui sepasang pipinya yang kemerahan. Karena aku tidak ingin melihat engkau saling mencinta dengan wanita lain. Tidak semenjak Subo. Kau tidak boleh mencinta wanita lain. Kecuali aku. Willy. Dara itu mengangkat mukanya dan mereka saling pandang. Mata Willy masih basah dan wajah itu kelihatan demikian cantik jelita bagi Qian Li sehingga pemuda ini merasa terharu sekali. Dia mendekat dan memegang kedua pundak Dara itu, menariknya sehingga mereka berdua berdiri, saling berpandangan. Willy, apakah maksudmu? Apa yang akan kau katakan? Mengapa engkau berpendirian demikian? Karena ingin sekali mendapatkan keyakinan maka Qian Li mendesak dengan pertanyaan ini. Sepasang mata yang basah itu bersinar lembut, lenyap sinar lincah kekanak-kanakan seperti biasanya itu, terganti dengan sinar lembut mesra seorang wanita dewasa yang jatuh cinta. Qian Li Koko, apakah benar engkau belum mengerti atau belum dapat menduga isi hatiku? Semenjak beberapa tahun yang lalu, ketika aku masih kecil dan menolong merawat luka di kakimu, semenjak itu aku tidak lagi dapat lupa kepadamu, Koko. Aku merindukanmu, mengharapkan untuk dapat bertemu denganmu akan tetapi engkau lenyap, kembali ke Pulau Es dan aku tidak berani dan tidak dapat menyusulmu ke sana. Akhirnya aku berhasil menjumpaimu di Bukit Nelayan dan membantu untuk mencari obat guna menyembuhkanmu dan yang terakhir aku melihat engkau berdua bersama Dara itu. Betapa hancur hatiku, betapa panas perasaanku, dan sekarang engkau masih bertanya apa yang kumaksudkan? Qian Li merasa terharu sekali, terharu dan juga girang, akan tetapi masih ada keraguan di dalam hatinya. Akan tetapi, kukira tadinya, melihat engkau bersama adikku, kukira engkau saling mencinta dengan Qian Bu, maka aku sengaja mundur dan... Sungguh bodoh engkau, Li Koko. Ah, kalau begitu engkau sama bodohnya dengan aku. Kita berdua telah salah menduga, aku mengira bahwa engkau dan Siang In saling mencinta. Sebaliknya engkau menduga aku dan Qian Bu saling mencinta pula. Padahal Qian Bu tahu betul betapa aku cinta kepadamu seorang, Koko sampai dia kuharuskan menyebutku Enci. Willy. Qian Li merasa demikian girang dan terharu mendengar pengakuan Dara ini sehingga dia tak kuasa menahan getaran hatinya, langsung dia meraih dan merangkul Dara itu. Willy menarik napas panjang, terisak dan dia menyandarkan kepalanya di dada yang tegap itu, memejamkan kedua matanya. Dengan jari-jari tangan gemetar Qian Li mendekap kepala itu, kemudian dia mengelus rambut yang hitam lebat dan panjang itu dengan penuh kasih sayang yang meluap-luap dari perasaan hatinya. Willy. Moi. Sungguh tak kusangka, sungguh tidak kukira bahwa engkaulah orangnya yang akan dapat mendatangkan sinar terang dalam hidupku yang gelap. Tak kusangka seorang Dara seperti engkau sudi melimpahkan cinta kepada diriku. Aku juga cinta padamu, Moi, bukan semenjak engkau menolongku yang pertama kali dahulu, kuanggap ketika itu bahwa engkau masih seorang Dara remaja setengah anak-anak. Akan tetapi ketika aku mendengar dari Qian Bu bahwa engkau yang mencarikan obat untukku, kemudian dalam pertemuan kita ketika aku sakit, melihat engkau sudah dewasa dan demikian cantik jelita, aku sudah jatuh hati. Akan tetapi, aku hampir tidak berani mengakui hal itu kepada diri sendiri, aku sudah hampir jera. Hampir kapok untuk jatuh cinta. Willy membuka matanya, menengadah dan dari bawah dia menatap wajah pemuda yang sejak dahulu menjadi pujaan hatinya itu. Liko, aku tahu dan karena engkau pernah gagal dalam asmara, engkau pernah kecewa dalam cintamu terhadap Subo. Karena itulah aku makin kasihan kepadamu, ingin menghiburmu, ingin aku menggantikan tempat Subo di dalam hatimu. Karena itulah aku tidak ingin wanita lain menguasaimu, kecuali aku sendiri, sebagai pengganti Subo. Willy. Qian Li menghela napas panjang. Engkau tahu akan urusanku dengan Cheng Cheng. Willy tersenyum dan menggerakkan kepala dengan manja dalam pelukan pemuda itu. Aku sudah menjadi muridnya, bukan? Dan Subo amat cinta kepadaku, tentu saja aku sudah dapat menduganya dan akhirnya Subo menceritakan kepadaku. Akan tetapi urusan itu telah lewat, Willy. Dia adalah keponakanku sendiri, dan
Sekarang aku sudah mendapatkan gantinya, yang lebih hebat dan lebih segala-galanya daripada semua wanita di dunia ini, yaitu engkau. Qianli menunduk dan hendak mencium bibir yang berjebik ketika mendengar pujiannya itu. Akan tetapi Huili mengelak dan melepaskan diri dari rangkulan Qianli. Sambil membereskan rambutnya yang agak kusut, Huili tersenyum, memandang kepada Qianli. Sejenak mereka berpandangan, lalu Dara itu menundukkan muka, kemalu-maluan. Aneh sekali rasanya melihat seorang Dara seperti Huili dapat menunduk malu-malu seperti itu. Qianli mengeluarkan kedua tangan dan otomatis Huili melangkah maju dan kembali dia sudah dipeluk oleh Qianli. Akan tetapi ketika Qianli mendekapnya erat dan mendekatkan muka hendak menciumnya, kembali dia meronta dan melepaskan diri. Kenapa, Limoy? Kenapa? Kau menolak? Bukankah kita saling mencinta? Dara itu menarik napas panjang, lalu dia memegang tangan Qianli, digandengnya pemuda itu dan diajaknya duduk di atas batu di bawah pohon. Sambil duduk, dia tetap memegang tangan Qianli sehingga jari-jari tangan mereka saling genggam, saling mengeluarkan getaran hangat yang timbul dari jantung mereka yang berdebar penuh gairah kemesraan. Li Koko, harap kau maafkan aku. Percayalah tidak ada kebahagiaan lebih besar bagiku selain dekat denganmu dan betapa selama ini aku merindukan kasih sayangmu dan pelukanmu. Akan tetapi, semenjak apa yang kualami? Semenjak saat itu, aku telah bersumpah di dalam hatiku sendiri, aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan diri dicium oleh pria manapun juga kecuali oleh suamiku. Engkau. Ah, betapa aku cinta padamu, Koko, akan tetapi. Karena sumpahku itu, maka aku pun dengan berat hati terpaksa tidak berani melanggarnya sebelum engkau menjadi suamiku. Kau maafkanlah aku, Liko. Qianli mengerutkan alisnya. Sebetulnya dia merasa bangga dan girang akan pendirian Dara yang dicintanya itu, akan tetapi mendengar bahwa sumpah itu dilakukan semenjak suatu saat tertentu, semenjak apa yang dialami oleh Dara itu, dia menjadi ingin tahu. Moi, mengapa engkau mengucapkan sumpah itu? Dan semenjak apakah? Apakah yang telah kau alami sehingga engkau mengucapkan sumpah itu? Dahulu, aku selalu merindukanmu, dalam mimpi aku mendambakan pelukanmu yang mesra, merindukan ciumanmu, akan tetapi. Semenjak saat jahanam itu, pangeran dari Nepal itu menciumku, semenjak saat itulah aku bersumpah. Ah! Wajah Qianli sebentar menjadi pucat lalu berubah merah sekali, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Huili terkejut melihat wajah dan sinar mata itu. Kenapa, Koko? Dan kau senang? Senang apa maksudmu? Kau senang di ciumnya? Huili cepat memegang tangan pemuda itu. Kau ini kenapa sih, Koko? Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa aku senang diciumnya? Aku benci bukan main, aku muak dan jijik, akan tetapi aku tidak berdaya, aku tertawan dan tidak mampu bergerak. Dan selain diciumnya, kau diapakannya lagi? Pandang mata pemuda itu penuh selidik, matanya membayangkan kemarahan besar yang disebabkan oleh iri hati dan cemburu. Diapakan? Kau maksudkan apakah dia memperkosaku? Tidak, Koko. Dia itu sungguh cinta kepadaku, maka dia tidak mau memperkosa, dia menghendaki aku menyerahkan diri secara sukarela. Akan tetapi aku benci sekali karena ciumannya dan karena itu aku bersumpah tidak akan mau dicium siapapun selain suamiku. Kalau begitu, aku akan mencarinya dan membunuhnya, karena dia telah menghinamu. Qianli mengepal tinjunya, makin panas hatinya membayangkan betapa bibir pangeran itu mengecup bibir kekasihnya ini. Baik sekali, dan aku pun akan membagi beberapa kali pukulan sebelum kau membunuhnya. Huili berkata penuh semangat. Qianli tercengang dan kini dia memandang dengan penuh keheranan. Bagaimana pula ini? Bukankah kemarin engkau mencegah atau melarangku ketika kau mengira aku hendak membunuhnya? Dan sekarang engkau malah hendak membantuku membunuhnya. Huili menggenggam jari-jari tangan Qianli dan tersenyum. Tentu saja, kemarin aku masih mengira bahwa engkau tidak mencintaku, melainkan mencinta gadis lain. Kalau begitu, aku marah kepadamu, dan karena kusangka dia satu-satunya pria yang mencintaku dengan sepenuh hatinya, maka aku tidak suka melihat engkau membunuhnya. Dan sekarang?
Sekarang, engkau mencintaku, Li Koko, dan persetan dengan segala pangeran dari Nepal, dan kalau perbuatannya terhadap diriku memarahkan hatimu, dia harus mampus. Dan memang dulu pun sudah beberapa kali dia hampir mati di tanganku. Dara itu lalu menceritakan semua pengalamannya selama dia ditahan di dalam benteng Pangeran Liong Dianchu, betapa dia telah mempergunakan berbagai akal untuk membunuh pangeran itu dan nyaris dia berhasil. Qianli mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh kagum dan kini dia pun dapat mengerti betapa besar rasa cinta kasih di dalam hati pangeran itu terhadap Huili. Timbullah rasa kasihan di dalam hatinya terhadap pria itu karena dia sudah merasakan betapa sengsaranya derita batin ditanggung seorang pria yang tidak dibalas cintanya. Huili, setelah kita sekarang bertemu di sini, engkau hendak pergi kemanakah? Dan engkau sendiri hendak kemana, Koko? Huili balas bertanya. Qianli memejamkan matanya sebentar, pikirannya bekerja keras. Terdapat hal-hal yang mewetkan pikirannya sehubungan dengan kenyataan bahwa dia dan Huili saling mencinta. Dia harus mengakui bahwa dia memang benar mencinta Dara ini, akan tetapi dia pun melihat pula kenyataan betapa di dalam cinta mereka berdua itu terdapat banyak hal yang menghalang. Pertama, dia melihat kenyataan betapa watak Dara ini liar, dan ganas sekali di samping kelincahan dan kejenakaannya. Hal ini merupakan kewajibannya kelak untuk membimbingnya agar Dara itu dapat menghentikan sifat liar yang dia tahu tentu timbul karena Dara ini adalah putri Hektiaulomo. Dan dia pun melihat mengapa dia tertarik sekali kepada Huili. Tidak lain karena Dara ini memiliki sifat dan watak yang hampir sama dengan watak Cheng Cheng di waktu masih gadis dahulu. Cheng Cheng juga memiliki watak yang liar dan ganas semenjak menjadi murid Bantok Moli. Akan tetapi, persoalan pertama ini tidak begitu memusingkannya karena dia yakin bahwa dengan cinta kasihnya, dia akan mampu mengubah watak ganas itu. Hal yang kedua adalah perbedaan yang amat menyolok antara orang tuanya dan orang tua Dara ini. Dia merasa sangsi sekali apakah ayahnya dan ayah Huili akan menyetujui kalau mereka berdua saling berjodoh. Dia tahu akan kekerasan hati ayahnya terhadap kejahatan, dan ayah Dara yang dicintanya ini adalah seorang pentolan atau datuk dari kaum sesat. Bagaimana, Li Koko? Engkau belum menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba Huili merangkul pundaknya dengan sikap manja dan ini menyentakkan Qianli kembali kepada kenyataan. Dia memandang wajah itu, merasa betapa lembut, halus dan hangat tangan Dara itu merangkulnya, merasa getaran yang tersalur melalui jari-jari tangan itu dan melalui sinar mata bening itu dan dia sudah mengambil keputusan pada saat itu juga untuk menghadapi segala macam kesukaran apapun untuk membela cinta kasih antara mereka. Sekali ini dia tidak mau gagal lagi. Apapun yang terjadi, yang merupakan penghalang tali perjodohan antara dia dan Huili, akan ditantangnya. Dia sudah merasakan betapa pahit dan nyerinya gagal dalam ikatan cinta, maka sekali ini dia tidak mau gagal lagi. Huili, aku akan pergi ke bekas benteng pemberontak untuk menemui Qianbu, kemudian aku akan mengajaknya pulang ke Pulau Es. Aku ikut denganmu, Koko. Melihat sikap Dara itu yang penuh semangat, Qianli merasa girang sekali. Hidup di samping Dara ini tentu akan penuh kegembiraan, penuh semangat dan seolah-olah Huili merupakan cahaya yang setiap saat menyinari kehidupannya. Dia merangkul pinggang yang ramping itu, menarik tubuh Huili sehingga merapat ke tubuhnya dan dengan mesra dia mencium dahi Huili. Tadinya Dara itu terkejut, akan tetapi melihat betapa kekasihnya hanya mencium dahinya, dia terengah dan memeluk dengan erat. Baik, Moi Moi, memang aku ingin memperkenalkan engkau kepada ibuku. Dia tidak berani menyebut ayahnya karena diam-diam dia merasa ngeri membayangkan ayahnya menerima kedatangannya dengan calon istrinya yang ternyata adalah putri Hektiaulomo. Huili tersenyum manis. Aku girang sekali, Koko. Aku memang ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan ibumu. Aku sudah mendengar dari adik Qianbu bahwa ibumu di waktu masih muda menjadi ketua Pulau Neraka. Benar, Li Moi. Ah, betapa hebat ibumu. Dan aku pun sudah banyak mendengar tentang ayahmu yang sakti itu. Aku akan merasa bangga dan gembira sekali dapat menghadap ayah bundamu, Koko. Mari kita cepat berangkat mencari adik Qianbu. Mereka pun pergi meninggalkan hutan di pegunungan itu dan diam-diam Qianli merasa geli juga melihat kenyataan dan liku-liku kehidupan yang serba aneh. Dara yang dicintanya ini mengangkat diri menjadi kakak dan menyebut adik kepada Qianbu, padahal sudah tentu saja Qianbu jauh lebih tua daripada Huili. Dan yang lebih ruwet lagi, kekasihnya ini adalah murid dari Cheng Cheng,
wanita yang pernah dicintainya, bahkan cinta pertamanya, dan lebih dari itu, keponakannya. Yang lebih hebat lagi, dia adalah putra majikan Pulau Es, sedangkan Willy adalah putri ketua Pulau Neraka, padahal, menurut sejarahnya, terdapat permusuhan antara kedua pulau itu. Akan tetapi, ada hal yang membesarkan hatinya, yaitu keadaan ibunya. Ibunya juga pernah menjadi ketua Pulau Neraka, oleh karena itu, sudah pantaslah kalau dia berjodoh dengan gadis Pulau Neraka ini. Sambil bergandeng tangan dan mendengarkan Willy bercerita dengan sifatnya yang gembira, Qian Li tersenyum penuh harapan, penuh kebahagiaan. Kelincahan darah ini hampir sama dengan Xiang In, akan tetapi ada sesuatu pada diri Willy yang amat menarik hatinya, yang sukar dikatakan apa daya tarik keistimewaan yang tidak ada pada wanita lain dan hal seperti ini selalu dirasakan oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta. Cinta asmara, betapa penuh rahasia, betapa kuat penuh kuasa, mencengkeram seluruh raga dan jiwa, menerbangkan manusia ke sorga, menghempaskan manusia ke neraka. Cinta asmara, terkadang suci dan mulia, penuh kelembutan indah dan mesra, mendatangkan sukacita, terkadang kotor bernoda, penuh cemburu benci dan hina, mendatangkan duka nestapa. Penggambaran tentang cinta seperti itu semenjak ribuan tahun yang lalu telah menjadi sasaran penulisan sajak para seniman. Cinta dipuja-puja kalau sedang mendatangkan nikmat hidup karena berhasil, sebaliknya cinta dikutuk kalau sedang mendatangkan derita hidup karena gagal. Cinta dianggap mendatangkan kebahagiaan dan juga dianggap mendatangkan kesengsaraan. Penggambaran seperti itu jelas didasari oleh penilaian untung rugi, enak atau tidak enak, pendeknya didasari oleh pendapat demi kesenangan diri sendiri, baik kesenangan lahir maupun kesenangan batin yang sesungguhnya tak dapat dipisahkan. Kalau jasmani dan rohani kita merasa nikmat oleh cinta, maka kita memuja-muja cinta sebagai jembatan yang membawa kita ke sorga. Sebaliknya kalau jasmani dan terutama rohani kita merasa menderita karena kecewa oleh kegagalan cinta, maka kita mengutuknya sebagai jalan yang membawa kita ke neraka. Akan tetapi, kalau mendatangkan penderitaan batin, adakah itu cinta kasih? Yang mendatangkan penderitaan batin bukanlah cinta kasih, melainkan pikiran yang selalu berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Pikiran yang berupa si aku yang mengejar kesenangan diri sendiri inilah yang menciptakan segala suka dan duka, di dalam apa yang dinamakan cinta sekalipun. Baik cinta, maupun hal-hal seperti hujan, panasnya matahari, dan sebagainya, bisa saja dianggap sebagai berkah ataupun malapetaka oleh si aku yang selalu mengejar dan mencari kesenangan. Kita, sebagai akibat dari si aku masing-masing yang mengejar kesenangan, telah merumuskan cinta kasih sebagai sesuatu yang tidak terpisah dari si aku dan membagi-bagi cinta kasih sesuai dengan tempatnya, yang semua syarat dengan kepentingan kita masing-masing. Maka muncullah istilah cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap negara, cinta terhadap orang tua, cinta terhadap istri, cinta terhadap pacar, cinta terhadap anak, dan sebagainya lagi, termasuk cinta terhadap sahabat. Cinta kasih dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Akan tetapi, selama cinta kasih itu menjadi milikku atau milikmu atau miliknya, maka yang dinamakan cinta kasih itu bukan lain hanyalah nafsu mencapai kesenangan belaka. Cinta seperti itu tidak dapat dihindarkan lagi, pasti dikuasai oleh untung rugi bagi si aku, dan dalam keadaan seperti itu, cinta sama artinya dengan yang menyenangkan aku. Itulah sebabnya mengapa orang tua yang tadinya mengaku cinta kepada anaknya berubah membenci anak itu karena dikecewakan hatinya oleh si anak yang tidak menurut kepadanya dan sebagainya, pokoknya si anak tidak menyenangkan lagi hatinya. Demikian pula cinta seperti itu terhadap istri, terhadap sahabat, terhadap partai, terhadap apa saja. Selama masih mendatangkan kesenangan atau yang dianggap menyenangkan lahir maupun batin, maka cinta semacam itu masih subur. Namun, begitu yang dicinta itu tidak lagi mendatangkan kesenangan, bahkan sebaliknya mendatangkan kekecewaan, lenyaplah perasaan cinta itu dan mungkin saja terganti oleh perasaan benci. Ini pula yang menjadi sebab mengapa manusia selalu ingat kepada Tuhan sewaktu berada dalam duka nestapa, sewaktu berada dalam ketakutan, dalam kesengsaraan. Harapan untuk memperoleh hiburan, memperoleh pertolongan, yang merupakan jalan ke arah kesenangan, inilah yang membuat kita berpaling kepada Tuhan. Dan kita akan melupakan Tuhan apabila kebutuhan akan hiburan, akan pertolongan, akan janji-janji kesenangan itu tidak ada. Dalam keadaan senang, kita tidak ingat kepada Tuhan. Sebaliknya dalam keadaan susah di waktu kita membutuhkan hiburan, kita teringat kepada Tuhan dan kita menganggap bahwa kita mencinta Tuhan. Akan tetapi, benarkah yang demikian itu?
kesemuanya itu dapat dinamakan cinta kasih? Bukankah semua itu hanya merupakan jembatan dan sarana untuk memperoleh kesenangan belaka? Sehingga dengan demikian, semua itu adalah palsu belaka? Tentu saja kita sebagai manusia hidup sudah sewajarnya kalau menikmati kesenangan dan kita memang berhak menikmati kesenangan dalam kehidupan. Akan tetapi, mengejar-ngejar kesenangan jelas menuntun kita kepada kemunafikan dan kepalsuan. Uang merupakan satu di antara alat untuk menikmati kesenangan lahiriah dalam kehidupan, hal itu tak dapat disangkal oleh siapapun juga. Akan tetapi kita dapat melihat jelas pula betapa pengejaran terhadap uang itulah yang menimbulkan adanya pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, korupsi, dan segala tindakan lain yang merugikan orang lain. Demikian pula dengan segala macam bentuk kesenangan. Penulis tidak menganjurkan agar kita menolak atau menjauhi kesenangan, hidup sebagai pertapa di tengah hutan, sama sekali tidak. Melainkan mengajak kepada kita semua untuk membuka mata dan melihat yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Melihat kenyataan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, di dalam dunia. Setelah melihat kenyataan tentang cinta kasih yang dibagi-bagi dan yang sesungguhnya bukanlah cinta kasih itu, timbul pertanyaan apakah adanya cinta kasih? Betapa mungkin menguraikan cinta kasih? Betapa mungkin menggambarkan Tuhan? Betapa mungkin menangkan kebenaran? Sudah jelas bahwa di mana ada pikiran atau si aku yang berkuasa, yang mencengkeram cinta kasih sebagai miliknya, maka tidak akan ada cinta kasih. Oleh karena itu, selama masih ada si aku yang mengejar kesenangan, si aku yang ingin menjadi orang baik, si aku yang ingin benar, si aku yang ingin memperoleh yang baik-baik dan yang enak-enak saja, maka tidak mungkin bicara tentang cinta kasih. Betapa kecewa hati Qian Li dan Hui Li ketika mereka tiba di bekas benteng pangeran dari Nepal yang kini telah hancur dan bekas terbakar itu. Mereka melihat benteng hancur yang sunyi, dijaga oleh puluhan orang prajurit yang ditinggalkan oleh Putri Milana untuk menjaga tempat itu. Dua orang muda ini lalu mencari keterangan dari para prajurit tentang Qian Bu yang mereka cari-cari. Para prajurit hanya mengatakan bahwa semua pendekar telah pergi semua dan mereka tidak tahu kemana perginya pendekar siluman kecil. Tidak tahu pula apakah pendekar berambut putih itu ikut bersama Panglima Putri Milana kembali ke kota raja ataukah tidak. Akan tetapi ada seorang prajurit yang melihat bahwa pendekar itu pergi ke arah timur. Mendengar ini, giranglah hati Qian Li dan Hui Li. Mereka lalu cepat pergi ke timur meninggalkan benteng rusak itu untuk mencari Qian Bu. Sampai berhari-hari mereka mengejar dan mencari, akan tetapi belum juga menemukan jejak Qian Bu. Tidak ada seorang pun di sepanjang jalan yang mereka lalui tahu tentang pendekar berambut putih itu sehingga hati kedua orang muda ini menjadi makin bingung. Kurang lebih sepekan kemudian, mereka mendengar dari seorang petani bahwa dia melihat orang-orang yang lari seperti terbang memasuki hutan. Mendengar keterangan yang tidak jelas ini, Qian Li dan Hui Li cepat mengejar ke dalam hutan. Akan tetapi sampai malam tiba, mereka tidak bertemu dengan siapapun dan akhirnya mereka terpaksa bermalam di dalam kuil tua karena cuaca sudah terlalu gelap untuk berkeliaran di dalam hutan itu. Karena mereka berdua belum tahu siapa adanya orang-orang yang oleh si petani dikabarkan seperti orang-orang yang terbang memasuki hutan, kawan ataukah lawan, maka Qian Li dan Hui Li yang bersikap hati-hati tidak membuat penerangan di dalam kuil. Hui Li membersihkan lantai dan mereka berdua duduk di dalam ruangan kuil tua melepaskan lelah sambil bercakap-cakap. Sebelum gelap tadi, mereka sudah berhenti di dekat sumber air di hutan itu untuk makan dan minum, maka kini mereka tinggal beristirahat saja. Malam itu tidak terjadi sesuatu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hui Li sudah terbangun oleh suara ayam hutan berkokok dan berkeruyuk. Dia menoleh ke kiri dan tidak melihat Qian Li. Tentu pemuda itu telah bangun lebih dulu dan pergi ke sumber air yang berada agak jauh di belakang kuil, pikirnya. Dia masih merasa malas untuk bangun, hari masih terlampau pagi dan hawa udara demikian sejuknya sehingga kembali Hui Li melingkar dan berselimut jubah Qian Li yang oleh pemuda itu semalam diselimutkan kepadanya tanpa dia ketahui. Tiba-tiba darah ini melonjak dan seketika dia menjadi sadar betul seperti biasanya seorang ahli silat kalau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Seluruh urat syarafnya menegang dan cepat dia menyelinap di balik dinding, mengintai keluar dari mana dia mendengar suara orang memasuki kuil itu, suara langkah kaki yang ragu-ragu dan hati-hati. Dan dia melihat seorang wanita memasuki kuil itu, seorang wanita muda yang memegang sebatang pedang. Wanita itu cantik dan pakaiannya berwarna hijau.
Kim Chuyan, wanita baju hijau sumoi dari Leong Tekvi saudara Misan Pangeran Nepal. Tentu saja Willy segera mengenal wanita ini, wanita cantik yang masih terhitung kakak tirinya itu. Akan tetapi karena enci tirinya ini pernah membantu Pangeran Nepal, atau setidaknya termasuk kelompok lawan, maka Willy diam saja dan mengintai penuh perhatian. Dia melihat betapa Kim Chuyan berdiri sambil mundur-mundur dan memandang ke arah pintu kuil. Di luar kuil masih gelap dan amat sunyi. Chuyan nampak gelisah sekali, wajahnya tidak begitu nampak jelas di keremangan cuaca, namun gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia sedang dilanda ketakutan dan pedang telanjang di tangannya itu dilintangkan depan dada, siap untuk digerakkan menyerang lawan. Makin teranglah keadaan di dalam kuil rusak itu ketika sinar matahari pagi mulai mengusir kegelapan. Willy melihat enci tirinya itu masih berdiri setelah mundur-mundur sampai punggungnya menempel dinding retak-retak. Kini dia dapat melihat wajah yang agak pucat itu, wajah yang jelas memperlihatkan rasa takut dan juga lelah. Agaknya semalam itu encinya tidak tidur, dan berada dalam ketakutan, mungkin dikejar-kejar musuh. Hati Willy menjadi panas. Betapapun juga, wanita ini adalah enci tirinya, seayah dengan dia, maka sudah sepatutnya kalau dia bela. Dia akan menanti dan melihat sampai musuh yang agaknya ditakuti encinya itu muncul, dan kalau perlu, dia akan membantu enci tirinya. Willy bersiap-siap dan menduga-duga siapa adanya musuh yang begitu ditakuti encinya, padahal dia tahu bahwa Kim Chuyan yang berjuluk si walet hijau ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi sehingga tidak akan mudah dikalahkan orang begitu saja. Tak lama kemudian, suasana yang penuh ketegangan yang mencekam hati itu dipecahkan oleh suara wanita yang nyaring. "Perempuan kejam, hendak lari kemanakah engkau?" Willy terkejut bukan main mendengar suara yang amat dikenalnya itu dan begitu wanita itu muncul di ambang pintu, Willy memandang terbelalak dari tempat persembunyiannya. Wanita itu bukan lain adalah gurunya sendiri, Cheng Cheng atau istri dari si naga sakti gurun pasir. Wajah nyonya muda ini kelihatan bengis dan sepasang matanya mencorong seperti mata naga ketika dia memasuki ruangan kuil itu dengan tenang, namun di setiap langkahnya terkandung ancaman maut yang membuat Willy menggigil. Dia melihat betapa Chuyan juga terkejut dan muka enci tirinya itu menjadi makin pucat, akan tetapi tangan yang memegang pedang itu tidak gemetar. Kau terlalu mendesakku," kata Chuyan dan kini dia melangkah maju dengan pedang siap di tangan. "Perempuan keparat, ketika engkau menculik dan melarikan putraku, apakah perbuatanmu itu tidak terlalu kejam? Engkau membuat duniaku hampir kiamat rasanya, dan sekarang engkau bilang aku mendesakmu." Nyonya muda itu berkata, suaranya mengandung penuh kebencian. Karena sudah tersudut, agaknya Kim Chuyan menjadi berani dan nekat. Dia menjawab dan suaranya terdengar penuh penyesalan. Seluruh keluarga ayahku tewas karena ayah mertuamu, kalau aku melarikan putramu dan di sepanjang jalan aku merawatnya, menjaganya dan sama sekali tidak pernah menyiksanya, bukankah aku masih jauh lebih baik daripada ayah mertuamu?" Sepasang mata Cheng Cheng mengeluarkan sinar berkilat. "Ayahmu adalah pemberontak, sudah selayaknya dihukum. Ayahku boleh jadi pemberontak, akan tetapi apakah ibuku, keluarga ayah, juga berdosa?" Chuyan balas menghardik. Cheng Cheng adalah seorang wanita yang berhati keras seperti baja. Biarpun dia dapat mengerti akan rasa penasaran di hati Dara itu karena seluruh keluarganya tewas, akan tetapi tentu saja dia membela pihaknya sendiri. "Tidak perlu banyak cerewet, engkau memegang pedang. Nah, kita sudah berhadapan, mari membuat perhitungan. Engkau boleh melepaskan dendam kematian keluarga ayahmu, dan aku akan membalasmu dan menghukummu karena engkau pernah menculik putraku. Atau barangkali engkau takut, pengecut seperti mendiang ayahmu?" Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.